Bosku, kalian sudah tahu nggak perbedaan Pak Prabowo dan Pak Mulyono ketika pidato? Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, tentunya mungkin beberapa orang dari kalian sudah tahu perbedaan Prabowo dan juga Mulyono ketika menyampaikan pidato tuh. Apatah lagi ketika yang menyampaikan pidato di publik, yakni di negara-negara asing atau di luar negeri menggunakan bahasa Inggris. Ya, sangat jauh pastinya. Kemudian di sini nih ada video tentang 10 menteri yang termasuk kategori terburuk selama 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ini untuk ibu yang bacanya agak khusus, ya tolong disimak baik-baik, semoga bisa sadar. Oke bosku, kita simak videonya. To the President, Prime Minister, bahasa Inggris nih di India kemarin ya. Friends, a few weeks ago, I had my Keren. genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. Oh, punya DNA India ya. Prabowo ketika ternyata pakai bahasa Inggris. Everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. Diplomat yang baik. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. We walk the talk. Not Jokowi ketika only pidato. talk the talk. So now Nah, terjemahannya di bawah ya. is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Just ignore it, baby. Don't Says when she just gets like sit that, it's and the Holy watch. Ghost taking possession. This is a golden opportunity. Hear that? That is very Uncontrollable laughter. that One of the first signs fitting we're in Indonesia. This Harus Pidato tegas Presiden Prabowo. Setia kepada Itu yang saya bangsa, viralkan. negara, dan Viralkan. atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Amin, amin, semoga. Dan saya yakin dan percaya, rakyat Indonesia berada di belakang saya. Kami rakyat Indonesia pastinya akan mendukung terus Bapak Presiden, dan kami sebagai rakyat Indonesia pastinya juga akan terus berada di belakang Bapak untuk mendukung Bapak membersihkan aparat negara yang mereka melakukan ketidakadilan. Apapun itu Pak, kami rakyat Indonesia pastinya mendukung dengan pemerintahan yang Bapak pimpin sekarang agar negara kita ini bersih, adil, transparan. Terima kasih untuk kepimpinan Bapak yang sekarang ini. Kami jadi semakin semangat untuk terus mendukung Bapak membersihkan segala apapun itu yang kami merasa itu tidak adil ya, yang diperlakukan kepada rakyat saat ini. Semangat terus Pak, sehat terus, dan Amin. terus berjuang untuk rakyat Pak. Terima kasih Pak Amin. Presiden Prabowo Subianto.
saat itu banyak sekali salah satunya kabinetnya Si Jokowi Noel nih, si Noel. yang maling, yang rampok, Pak Jokowi. kita lawan tuh. Makanya Anda Kalian saat kemana? itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Entah saya sakit hati nggak? Bukan, yang saya mau katakan itu adalah Anda membantah pernyataan Anda sendiri yang mengatakan nggak ada itu kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi. Ada Emang agak lain ini ada si Jumhur. Noel ini. Bahkan Anda keluar dari pemerintahannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang Iya. saat itu Iya. menurut Anda dikriminalisasi oleh pemerintah. Dan saya bangga dengan apa yang dilakukan saat itu. Nah, oleh karena itulah Bung, Gini Bung, itu ketika menandakan kita kepada aktif di kita jalanan, di zamannya Pak difitnah Jokowi oleh kekuasaan, terjadi itu seperti menaruh mahkota di kepala kita, Bos. Dan kala kriminalisasi itu terjadi, Bung Noel yang mengaku dirinya sebagai aktivis nggak bisa terima. Saya lebih memilih di jalan ketimbang mendukung kriminalisasi yang dilakukan oleh Saya pemerintah dengan Jokowi. bangga tuh. Kira-kira itulah Gua bangga. makanya. Gue ngebangga ngebelain kawan gue Jangan Munarman. sebut bahwa- Gue bangga dihabisi di kekuasaannya Jokowi. Betul. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk saya. Betul, itu Bahwa kekuasaan itu tidak mengenal namanya loyalitas. betul. Mantap Noel. Center of Economic and Law Studies atau Sebuah CELIOS daftar merilis menteri survei terburuk. 100 hari kinerja Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 21 Januari 2025. CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Pada 100 hari Kabinet Prabowo Gibran ini, terdapat menteri yang dianggap mempunyai kinerja terbaik dan terburuk. Siapakah Menteri yang dianggap berkinerja terbaik mendapatkan nilai positif atau rapor hijau. Sedangkan nilai negatif diberikan kepada menteri berkinerja terburuk atau rapor merah. Studi yang dilakukan CELIOS menggunakan survei berbasis expert judgment. Menurut survei CELIOS, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjadi menteri dengan kinerja manusia terburuk 20T. dalam 100 hari Kabinet Prabowo Gibran mendapatkan nilai mendekati Cuma 3 minus bos pacarnya. 150. Kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi berada di urutan kedua sebagai menteri berkinerja terburuk. Setelah itu diikuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kemudian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selanjutnya Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Yusril Ihsan Mahendra, Menteri Nah, ini semua Koordinator kan Bidang orang-orangnya Pak Hukum, Mulyono ya? HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kemudian di peringkat 10 adalah Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Mas Gibran nih jauh ini ya. Masih jauh banget ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Coba lihat aja ya. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ini dipotong kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya, mulai dari awok sampai nyeleneh itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang, tergantung dinamika politik ke depan gitu. Kalau kalian gimana nih? Sepakat nggak ketika si Gibran jadi presiden 2029? Kalau saya pribadi mudah-mudahan tidak. Kenapa? Ya karena jangan sampai negeri ini menjadi negeri para Max, para setamol, para itulah. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.